Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Ananda Suci Wulandari. Yang kedua, Muhammad Sodik Raharja. Yang ketiga, Sofi Oktavia Dewi. Di sini kami akan membahas tentang size reduction dan crystallization, yang mana kedua alat ini adalah alat-alat dalam industri kimia. 1. Ball mill. Ball mill atau sering disebut juga pulverizers adalah salah satu alat pembantu utama yang berada di pembangkit listrik dari batu bara. Alat ini digunakan untuk menggiling batu bara mentah untuk mencapai kehalusan yang diinginkan agar dapat diumpankan ke dalam tungku pembakar pada generator steam. Ball mill dikenal sebagai alat yang sangat baik secara desain dan secara biaya, karena memiliki biaya yang rendah untuk operasinya. Selain itu, kelebihan lainnya adalah biaya perawatannya rendah, biaya kebutuhan powernya rendah, perawatannya mudah, operasinya tidak terlalu bising. Kecepatan putaran alatnya pada ring 40-60 rpm, dan perputaran motornya dari 600-1000 rpm. Ukuran bahan pasuk berkisar antara 25 mm, sedangkan bahan keluarnya adalah 65-75 mikron atau 200 mesh. Kapasitas yang mampu dicakup oleh ball mills ini mencapai 50 ton per jam. Ball mill banyak sekali digunakan untuk mereduksi batu kapur, klinker semen, dan batu bara. Oleh karena itu, ball mill sering berada di pabrik semen, pabrik baja, dan pembangkit listrik. Ball mill penggiling mangkok. Alat utamanya berupa sebuah mangkok yang dilengkapi dengan roll. Mangkok dan roll masing-masing mempunyai alat penggerak sendiri-sendiri atau terpisah. Selanjutnya adalah mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari ball mill adalah umpan masuk dari feed hopper ke dalam mangkok yang berputar. Di dalam mangkok tersebut, butiran-butiran padatan tergerus oleh roller yang berputar dengan kecepatan sedang dan berlawanan arah dengan arah putaran mangkok. Pada alat ini, terdapat pressure spring yang memberikan tekanan yang diperlukan pada grinding roller untuk proses grinding. Udara panas masuk ke dalam mills dan mengurangi kelembapan dari produk sekaligus mengangkat atau membawa partikel-partikel yang lebih ringan ke klasifier dan partikel yang berukuran besar jatuh untuk proses penggilingan selanjutnya. Di luar, produk selanjutnya ditangkap menggunakan cyclone. Selanjutnya, akan ada video mengenai bagian-bagian ball mill. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang salah satu alat untuk kristalisasi, yaitu Oslo Surface Cool Crystallizer. Oslo Surface Cool Crystallizer ini dirancang berdasarkan adanya perbedaan suspensi yang mulai terbentuk pada camber of suspension, di mana terdapat HE eksternal yang bertujuan untuk membuat keadaan lewat jenuh pada suhu supersaturasinya. Crystallizer ini tidak jauh berbeda dengan Oslo Evaporative Crystallizer, hanya saja
Cairan induk didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kristaliser. Kelebihan Oslo Surface Cooling Crystallizer: biaya operasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan jenis lain dari crystallizer dan biaya perawatan yang rendah, memungkinkan siklus produksi yang panjang antara periode cuci. Mekanisme kerja: crystallizer ini menggunakan sistem pendinginan dengan pendinginan feed di dalam cooler untuk membuat larutan supersaturasinya atau larutan lewat jenuh. Kemudian larutan supersaturasi ini dikontakkan dengan suspensi kristal dalam ruangan suspensi. Pada puncak ruang suspensi, sebagian aliran larutan induk dikeluarkan untuk mengurangi jumlah inti kristal sekunder yang terlalu banyak terbentuk. Produk slurry dikeluarkan dari bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.